Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini kami semua berkumpul. Kami hendak menyelenggarakan pelatihan afiliator akademi. Yang pertama sudah kita lakukan di bulan Mei, Juni, selama 5 hari juga, pesertanya 40 orang. Topiknya waktu itu pelatihan digital, lebih ke foto produk, video produk, deskripsi produk, kemudian juga ada live selling. Dan dari 40 orang tersebut, kemudian kita lakukan pendampingan. Alhamdulillah, dari 40 orang itu selama 33 hari pendampingan menghasilkan omset 426 juta rupiah. Hari ini kita tidak akan terlepas dari perkembangan teknologi. Kita sudah masuk pada era semuanya serba digital. Digitalisasi atau perkembangan teknologi ini mendekatkan kita antara produsen dan konsumen kita. Bila kita masih menggunakan cara-cara yang lama, walaupun kita produksi banyak hal, ternyata kalah sama yang sudah menggunakan pendekatan teknologi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Afiliator Akademi nomor tanda yang kedua di Kabupaten Nganjuk resmi dibuka. Dan menguatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Nganjuk dengan peningkatan teknologi digital. Bahwa hari ini kita tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital dalam pemasaran, dan inilah yang ditangkap oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk beserta DPRD Kabupaten Nganjuk mensupport bagaimana masyarakat terbuka untuk mengembangkan diri, untuk memasarkan produknya dengan pendekatan digital. Dan apresiasi sebesar-besarnya untuk teman-teman di sini yang memanfaatkan peluang fasilitas dari Kominfo Kabupaten Nganjuk, karena jujur aja aku tuh jarang banget nemuin program-program kayak gini yang memfasilitasi seputar teknologi, afiliator, karena orang-orang jujur aja awam soal hal itu, kayak menutup diri soal hal itu. Padahal sekarang afiliat itu benar-benar kayak terbuka banget, cuan banget, kalian sehari mau 1 juta income-nya bisa. Gak ada yang mungkin kalau ngomongin afiliator. Dan jujur kalian di sini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipilih, karena materi-materi juga luar biasa. Nanti ada Shopee, ada dari orang Tokopedia, dan itu kalian bisa tanya dari jalur orang dalam lah gitu istilahnya. Terus ada kreator juga. Saya juga sebagai content kreator yang sudah dari tahun 2020 nanti akan bercerita soal gimana sih berjuangnya, bisa nggak jadi content kreator semalam dan besok jadi content kreator, bisa nggak gitu kira-kira. Nah dari tahun 2020 sampai 2024 bisa dihitung berapa tahun sampai akhirnya bisa di titik sekarang. Income alhamdulillah udah 1 bulan 100 juta masuk minimal, itu cuma dari afiliat aja. Gak ada yang mungkin. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya punya 2 pertanyaan kan. Pertanyaan yang pertama, Kak Sumaira fokusnya di fashion sama make up ya. Pernah nggak sih merasa stuck sama kreatifan kakak? Terus cara mengatasinya kayak gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa sih kesalahan yang paling umum yang dialami sama afiliator pemula kayak saya? Terus ada tips nggak buat cara mengatasi? Pernah nggak sih dapat ide? Sangat pernah. Apalagi kalau aku udah tahu konten aku ini bakal lagi kalau cerita, tapi tetap aja
Ya udah, bikin konten dengan kita coba scroll FYP. Pasti akan ada ide, pasti akan ada contekan yang bisa ditiru. Misal aku lagi boring banget lagi dari cerita dan menurut aku review produk, kadang terpaksa aku review produk dengan ya udah selesai aja, cuma review produk doang, nggak ada menarik-menariknya, karena aku tahu oh ini nggak bisa tarik kalau game, karena aku nggak ada yang aku merasa kalau nggak bisa tarik nih misalnya mereka. Nah ini udah terpaksa aku untuk bikin video tapi sesuai template biasa, ya udah ya kita upload gitu kan. Nah kalau kalian nggak bisa ide, scroll FYP, jangan bikin susah, kan gak dapet ide, gak akan dapet sih guys. Bener kalian stuck, tapi gak akan dapet ide, pasti dapet ide. Kalau kalian scroll di TikTok, mana aja scrollnya, kalau kalian dibilang ibu kayak ngomong main HP, ini aku kan dapet 1 miliar lewat HP ini, bilang kayak gitu guys. Didoain ibunya dari beneran kan, kalian tahu. Kalian scroll aja FYP di TikTok, misal kamu udah tahu kontenmu tuh apa. Kalau misalnya yang viral lagi dari YouTube banyak nih joget-joget, itu aja kalau gitu, gak apa-apa. Nge-refresh dan ngeselipin konten dikit aja, tapi jangan banyak-banyak. Soalnya kalau di TikTok kalian kalau banyak konten random, nggak sesuai sama yang kalian tuju, itu juga nggak akan dinaikin short, nggak akan dinaikin videonya. Jadi harus konsisten, video yang kalah aja. Di sini boleh 1, 2 boleh. Untuk naikin insight juga gitu, biar kita kalau nggak bisa ide, ya udah